sidang etik terhadap 7 orang anggota BRIMOB dan telah menyampaikan satu kesimpulan bahwa terhadap 2 orang yang sudah disidangkan itu mereka telah melakukan satu tindakan yang tidak profesional dan telah diambil juga satu putusan etik terhadap ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas tersebut. Dan terhadap 2 orang yang sudah diberikan putusan etik itu selanjutnya akan diambil satu langkah hukum pidana. Jadi kalau kemarin saya mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan diambil langkah pidana, hari ini dari rapat ini sudah diterima satu laporan dari kepolisian bahwa terhadap 2 orang yang tidak profesional itu akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum, akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Jadi masyarakat harus mengetahui perkembangan ini, bahwa pemerintah tidak saja mengambil langkah hukum yang tegas kepada warga masyarakat yang bersalah, tapi pemerintah juga mengambil satu langkah hukum yang tegas terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan kesalahan di lapangan. Kemudian terhadap korban-korban yang terjadi selama aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu, pemerintah menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas semua itu, terhadap mereka yang luka-luka, ya, terhadap mereka yang menderita sakit akibat berbagai kejadian. Ya, pemerintah mempunyai komitmen ya untuk menanggung pembiayaan mereka yang dirawat di rumah sakit, ya, yang dilakukan baik oleh kepolisian, mereka yang dirawat di rumah sakit Polri dibebaskan dari biaya perawatan, begitu juga terhadap mereka yang menjadi korban di daerah-daerah, semuanya ditanggung oleh pemerintah daerah sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga mereka yang menjadi korban itu. Terhadap mereka yang meninggal akibat berbagai ekses dari unjuk rasa kemarin itu, tadi kami juga sudah mendapatkan laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwa ada langkah-langkah yang sedang di follow up ya untuk menentukan santunan atau juga pemberian perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban ini, bukan saja mereka yang meninggal tapi juga terhadap keluarganya, anak-anaknya yang harus juga menjadi beban bagi negara untuk dilindungi, diberikan beasiswa pendidikan dan lain-lain ke masa depan. Dan itu kami akan menunggu juga laporan lebih konkret dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan selanjutnya pemerintah akan mengkoordinasikan apakah itu nanti akan ditanggung oleh pemerintah daerah atau ditanggung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial dan instansi yang lain. Itu hal-hal yang ingin saya kemukakan. Di samping itu juga kami sudah mendapat kepastian tentang mereka yang ditahan, dan nanti Pak Wakapolri akan menjelaskan lebih detail. Tapi sementara ini sebagian besar dari jumlah lebih daripada 5.000 ya Pak ya, itu sudah ada 4.800-an sekian yang dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Tapi di antara semua mereka yang kemudian ditangkap dan ditahan itu sudah dihimpun bukti-bukti bahwa 583 orang di seluruh Indonesia itu akan diambil satu langkah hukum yang kemungkinan akan diteruskan ke pengadilan. Begitu juga mereka yang ditahan di Jakarta itu juga akan diambil langkah-langkah hukum yang sudah cukup bukti-buktinya, dan tinggal menunggu waktu kapan kasus-kasus itu akan dilimpahkan ke pengadilan.